Waktu main, bocil ini ngerasain kalau giginya goyang dan mau putus. Bapaknya ngambil benang dan giginya diikat di gagang pintu. Si bapak nutup pintunya pakai tenaga Hulk. Gigi bocil langsung tercabut satu dong. Tapi ada gigi lain lagi dan penuh darah. Rupanya nggak cuma satu gigi, tapi ada beberapa gigi yang tercabut dan berjatuhan di lantai. Dan ternyata itu gigi ibunya. Wajah ibunya kehantam pintu sampai giginya kecabut semua. Ada 3 ekor babi yang bangun rumah. Babi yang malas ini bangun rumah pakai jerami. Tiba-tiba ada serigala datang. Si babi malas ini masuk ke dalam rumah jeraminya. Dengan sekali tiup, rumahnya langsung roboh dong. Si babi malas ini langsung kabur berlindung di rumah babi berkumis yang baru nyelesain rumah kayunya itu. Juga auto masuk juga ngeliat ada serigala. Tapi serigala malah ngebakar rumah kayunya itu. 2 babi ini lari lagi berlindung di rumah babi yang satunya yang terbuat dari batu. Mereka bertiga berlindung di rumah batu itu. Serigala yang ada di luar menyabut salah satu dari batu yang dibangun itu. Tapi ternyata rumah itu nggak disemenin. Rumahnya auto roboh dong. 3 babi ini lari dari serigala untuk berlindung agar nggak dimangsa kan. Sampai akhirnya ada yang nolongin 3 babi ini. Tapi ternyata mereka masuk ke rumah jagal hewan. Serigala nggak perlu lagi capek-capek ngejar 3 babi ini. Auto mukbang. Saat di panti jompo, pengurusnya ini lagi ngadain game puter botol untuk para kakek dan nenek yang jomblo. Dimulai nenek yang ini, dia puterin botolnya dan botolnya berhenti berputar ke arah salah satu kakek. Mereka langsung cipokan dong. Si nenek girang sampai nafsu ngeliatnya, jadinya lagi giliran yang di sebelahnya. Tapi ternyata botolnya mengarah si kakek yang dekil nggak terurus ini. Si nenek nggak mau sama si kakek dekil. Dia meniup botolnya ke arah yang lain. Ternyata jadi bercipok sama malaikat maut. Jadi auto masuk ke dunia kubur. Malam minggu cowoknya datang ngapel ke rumah ceweknya. Mereka makan malam romantis. Tiba-tiba perut si cewek jadi mules karena kebanyakan makan bakso mercon. Dia lari ke toilet buat dulu. Pas mau flush pispotnya, tahu-tahu macet. Nya naik lagi. Dia sedot pispotnya, tapi malah mancur kayak gini. Si cowok dengar teriakan si cewek. Karena takut terjadi apa-apa kan, dia sampai dobrak pintunya. Dan untungnya kamar mandinya udah bersih. Mereka lanjutin lagi makan malamnya. Nah, si cowok mau pulang nih. Dia pamit ke ceweknya dan gak lupa dicium dulu dong. Rupanya yang disedot tadi keluar dari jendela dan mobilnya tuh nampung si cewek. Ada seorang pangeran lagi jatuh cinta sama putri. Tiba-tiba penyihir datang dan mengubah putri menjadi kodok. Pangeran mengambil putri yang udah menjadi kodok itu dan menciumnya. Pangeran pergi meninggalkan putri kodok untuk mencari seseorang yang bisa menolong si putri kembali ke sedia kala. Sepanjang jalan dia lalui dengan naik kuda. Akhirnya dia sampai. Disitulah dia bertemu dengan seorang peri dan meminta bantuannya. Perinya dimasukin ke dalam toples dan dibawa pulang. Pas dikeluarin, perinya pingsan karena kehabisan napas. Lalu peri mengaitkan tongkat ajaibnya. Seketika itu peri dimakan sama putri kodok. Cewek ini lagi ngetes kehamilannya dan hasilnya negatif. Dia tunjukin ke suaminya. Mereka langsung sedih dan kecewa karena merasa gagal. Suaminya nunjukin brosur kalau ada seorang dokter kandungan yang bisa membantu seorang ibu yang ingin punya anak dengan bayi tabung. Mereka langsung pergi dong. Gak tunggu waktu yang lama, si cewek langsung berbaring. Dokter mengambil sperma dari dalam botol dan langsung menyuntikkannya ke si cewek. Pas mau balikin botolnya ke lemari, ternyata dokter nyuntikin sperma monster. Dan akhirnya monster itu memakan ayah dan ibunya. Cewek ini lagi dinner sama cowoknya. Saat lagi asik-asik makan, tiba-tiba si cewek sakit perut dan kentut dong. Cowoknya jadi kaget banget. Si cewek malah nuduh orang yang ada di belakangnya yang kentut sambil berkeringat dingin gini nih. Tapi si cowok langsung tertawa dan si cowok kiss ceweknya. Tiba-tiba tangannya megang sesuatu dan langsung dicium dong. Ternyata itu Cewek ini di kursi sampai si cowok jadi muntah. Lagi di dokter gigi. Gak tunggu lama dokter manggil Thor untuk masuk. Dokternya langsung suruh berbaring. Pas Thor buka mulut, dokter gigi ini kaget karena gigi Thor kotor banget, banyak yang rusak, jarang sikat gigi lagi. Dokter gigi ini langsung bersih gigi Thor dan perbaiki gigi Thor yang rusak. Dari terang sampai gelap, akhirnya gigi Thor jadi kinclong. Si Thor siap-siap mau pulang nih. Gak lupa dong sama palunya, tapi palunya malah terbang ke arah wajahnya. Gigi Thor jadi copot semua. Cowok ini mau keluar rumah. Di bajunya dipasangin tuh pin bertuliskan tetap positif. Nah, cowok ini mau jalani harinya dengan happy dan positif dong.
Dia senang banget kan sampai lompat-lompat di tangga. Pas dia jalan keluar, tiba-tiba ada koran yang terbang ke wajahnya. Tapi dia tetap positif dan gak boleh marah. Pas jalan lagi, gak sengaja nginjak kulit pisang sampai jatuh. Dan korannya terbang jatuh ke wajahnya lagi. Dia kesel dan ngebuang koran itu. Kulit pisangnya diinjak-injak. Dia hampir bete dong, tapi tetap positif juga. Waktu mau jalan lagi, ada burung yang terbang dan pup di atas kepala cowok ini. Dia jadi marah banget sampai keluar api kayak gini nih. Kasian banget, ekspektasi gak sesuai dengan realita. Ada seekor nyamuk yang terbang jatuh di perut manusia. Dia langsung mukbang dong, dengan cepat menyedot darah manusia sampai dia kekenyangan dan badannya jadi gemoy kayak gini. Manusianya bangun karena perutnya terasa gatel kan. Tapi nyamuknya ini udah gak bisa bangun lagi. Nyamuknya malah ditepok dan nyamuknya jadi mati. Apa nih yang gak pernah akur sama kakaknya? Jangan kayak bocil ini ya. Bocil ini nulis di buku diary-nya kalau dia tuh benci sama kakaknya. Gak taunya tulisan-tulisannya itu jadi hidup. Jadi monster cinta kecil kayak gini. Monster ini bisa hidup karena dia tuh dendam sama kakaknya. Monster-monster ini obrak-abrik semua yang ada di kamar sampai piala prestasinya dijebung sama si monster. Waktu kakaknya pulang sekolah, monster ini ngeliat dan mau nemuin kakaknya dan akan mencelakai kakaknya. Si bocil ngejar dan mau nangkap mereka, tapi mereka keluar dari buku lagi dan makin tambah banyak. Dan mereka semua menyatu menjadi monster hitam besar. Akhirnya si bocil punya ide buat ngancurin si monster ini. Dia gabungin kata-kata yang tadi dia tulis dari kata benci menjadi cinta. Dan akhirnya monster itu lenyap. Pas kakaknya masuk, dia langsung meluk kakaknya dan akhirnya dia bisa akur lagi sama kakaknya. Ada dua orang lagi janjian untuk ketemuan. Cowok ini ngambil fotonya buat mastiin kalau itu memang cewek yang bakal dia temuin. Si cowok sampai jadi terpesona kalau cewek yang ditemuin itu ternyata cantik. Waktu lagi makan, gigi cewek ini nyangkut cabai hijau. Si cewek sampai jadi malu banget, buru-buru dia ngelap giginya itu. Sama ngeluarin merica, dia jadi bersin sampai silikon yang dipasang di dalam brannya keluar dan membuat si pelayan jadi jatuh karena nginjak silikon yang jatuh tadi. Wajahnya jadi tersiram air dan makeup si cewek ini jadi luntur. Karena udah ngelakuin hal yang memalukan, cewek ini pengen menghilang dari dunia karena dia udah bikin malu. Tapi ditahan sama si cowok dan cowok ini menunjukin kalau dia sebenarnya botak. Dia pakai rambut palsu karena dia khawatir kalau si cewek gak mau nemuin dia lagi. Akhirnya mereka jadian dan mereka berdua menerima kekurangan masing-masing. Ketika ayam ini bertelur, ibu ini ngambil telurnya. Tapi si ayam menolak telurnya itu diambil. Berbagai cara si ibu mau ngambil telurnya itu. Tapi si ayam malah matuk jari si ibu. Telurnya itu berhasil diambil sama si ibu. Ayam ini terbang dengan ember besinya itu dan menjatuhkannya ke kepala si ibu. Telur ayamnya juga gak berhasil diambil kembali sama si ayam. Tiba-tiba ada panggilan kalau anaknya ini nangis. Si ibu bergegas ke kamar bayinya. Waktu mau masuk ke kamar bayi, bayinya itu udah gak ada. Rupanya bayinya itu diculik sama ayam tadi dan telurnya itu diganti sama bayinya. Kasian banget, bunga ini bakalan mati karena kekeringan. Bunga ini berusaha untuk nyabu dirinya sendiri karena dia harus pergi ke tanah yang subur yang selalu ada airnya. Tapi karena cuacanya panas banget, jalan trotoar juga jadi panas dan harus melewati jalan itu. Saking panasnya nih, bunga ini berjalan sampai keluar asap. Karena perjalanannya cukup jauh, si bunga jadi sampai kering dan kelelahan. Dan begitu hampir sampai, bunga ini jadi mati. Besoknya ada tanaman yang tumbuh di tanah yang subur ini. Rupanya bunga yang tadinya udah mati tumbuh kembali dan gak takut kekeringan lagi karena mendapatkan asupan air yang banyak. Di stasiun kereta ada seorang nenek yang makan cookies sambil tunggu keretanya datang. Di sampingnya ada seorang cowok yang lagi dengerin musik pakai headset. Cowok ini ngambil cookiesnya dan dimakan. Nenek ini ngambil semua cookiesnya dan taruh di pangkuannya. Cowok ini ngambil lagi dong cookiesnya dan dimakan lagi. Si nenek jadi marah dan ngomel-ngomel ke cowok ini. Tapi cowok ini santai-santai aja sambil dengerin lagunya itu. Si nenek langsung nyambutin headsetnya dari HP-nya. Cookiesnya tinggal satu. Mereka jadi rebutan. Cowok ini potekin sebagian cookiesnya dan dibagi ke si nenek. Si cowok lanjutin lagi dengerin musiknya. Karena keretanya udah dateng, nenek ini kesel dan ngebuang sebagian cookiesnya tadi dan masuk ke dalam kereta. Waktu di dalam kereta, dia baru sadar kalau cookies yang dibeli tadi ada di dalam tasnya. Dan cookies yang dimakan tadi itu punya si cowok tadi. Makanya nih, sebelum menyalahkan orang lain, luangkan waktu untuk berpikir dulu ya.
Kasian banget kelinci ini dibully sama teman-temannya karena dia bisa bertelur. Saat pulang ke rumah dia jadi sedih banget karena orang tuanya itu beda. Pas sampai dia kabur dari rumah, ternyata karena ibunya seekor ayam betina. Dia terus berjalan sampai melihat ada sebuah kota. Tiba-tiba ada seseorang yang datang. Dia ngeliat dan ngasih makan si kelinci. Kelinci ini bertelur. Bocil ini jadi kaget. Karena kelinci ini bisa bertelur, akhirnya kelinci ini jadi viral dan masuk koran. Sampai si kelinci jadi kaya raya. Waktu diwawancarai, dia jadi keinget dan kangen sama ayah dan ibunya. Ayah dan ibunya seneng banget anaknya jadi terkenal. Kelinci ini pun pulang ke rumahnya karena kangen banget kan. Dia meluk orang tuanya. Dia ceritain tuh pengalaman dia selama tinggal di kota.